rekomendasikan ya, karena satu pemandangannya bagus, dua lebih cepat, terus Temanggung jam 9.47, jadi setengah jam tadi dari Kejajar sampai ini Temanggung. 1 jam kita sudah sampai, hampir sampai perbatasan Temanggung ya, sudah 1,5 jam dan kita sudah sampai persimpangan ini Jalan Magelang ya. Lagi-lagi dan terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan heading ke Jogja ya, via jalur tercepat. Kita start dari Indomaret Kejajar. Oke ya, jadi kalau kita ke Jogja itu utamanya ada 3 jalur ya. Yang pertama lewat Jombret, yang kedua lewat Pasar Kertek, terus yang ketiga lewat Cilendo. Kali ini kita akan ambil rute tercepatnya menurut saya via Sigedang atau Jombret. Dulu pas pagi-pagi itu saya malah bisa dari rumah itu jam 5 sampai ke Baledono setengah 7, jadi 1,5 jam itu sudah sampai perbatasan Jogja. Tapi itu pagi hari ya. Kalau siang hari kita nggak tahu, kita coba dulu jam 9.12 ini kita start dari Kejajar. Jadi dulu itu 1,5 jam tapi kita nggak ngeres karena masih pagi. Terus kita ke Baledono sampai setengah 7 karena kita belum sarapan, belum mandi. Di Baledono kita agak lama ya, sekitar 1 jam lebih. Terus kita lanjut sampai ke CIC karena kita ada acara di CIC itu sekitar setengah 9 kalau nggak salah. Jadi ya tergantung teman-teman ke Jogjanya itu lewat Jogjanya itu kemana. Tapi kalau sampai Jembatan Tempel itu kalau pagi jam 5 ya insya Allah nggak sampai 2 jam lah. Kalau siang sudah agak siang ini nggak tahu ya, karena kalau pagi itu kan Bangjo di Temanggung itu belum nyala, terus kondisi jalan juga sepi. Kalau jam-jam seperti sekarang ini lalu lintasnya sudah ramai. Mungkin karena kebanyakan itu ambil jalur Cilendo ya. Kalau ambil jalur Kertek itu agak lama, agak jarang yang ambil karena rutenya jadi lebih paling panjang kayaknya lewat Kertek, Ledung, Parakan. Ya sebenarnya lewat 1 jalur lagi ya, Kulon Progo juga bisa buat Purworejo. Tapi untuk Jogja yang arah pantai itu lewatnya bisa lewat Purworejo. Oke, kita ambil kiri ya, ambil jalur wisata Kebun Teh Tambi atau Sikadok. Ini mungkin agak backlight, mohon maaf, karena kita kemarin baru saja lewat Sikadok dan si Jombret. Lewat Jombret mungkin nanti kita kondisional aja, kalau nggak cerah nggak saya record, tapi kalau cerah saya record karena beberapa kali lewat sana belum dapat view yang bagus. Nah, kalau nanti dapat view bagus kita record. Tadi kalau kita buka map jaraknya itu sekitar 66 km. Estimasi waktu 2 jam setengah. Hari ini kan saya banyak kesibukan dan ke depan juga masih banyak kesibukan. Amatirnya saya jarang aktif di YouTube. Teman-teman bisa follow Instagram saya, nanti saya sertakan di deskripsi. Kalau saya belum mensupport video YouTube teman-teman, tolong di DM aja, nanti biar saya bisa nonton. Karena rasanya kayak saya itu kayak punya perasaan bersalah kalau
ada teman-teman yang sudah support saya, tapi saya nggak ngasih feedback yang baik untuk orang tersebut, itu kayak punya utang budi gitu. Ini kalau pagi-pagi aroma tehnya itu berasa sampai ke hidung. Nah, nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Kalau kelebihan kita lewat sini itu yang pertama cepat, dua pemandangannya indah. Nah, semoga video ini nanti bisa buat referensi teman-teman yang pulang dari Dieng mau ke Semarang ataupun ke Jogja, Temanggung, Magelang ya, bisa dijadikan referensi teman-teman yang mungkin ingin lewat jalur ini. Kalau kekurangan jalur ini itu hanya satu sih, misal ada mobil yang nggak kuat, itu kita harus nunggu agak lama. Kalau dulu saya agak males lewat sini karena jalurnya itu pertama rusak, terus kedua sepi, dan banyak anak-anak yang dalam tanda kutip nakal ya, minta pungli dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang karena sudah kemajuan zaman dan teknologi, hal-hal tersebut sekarang sudah nggak ada. Biasanya di Semati itu kadang ada mobil-mobil sales atau mobil-mobil angkutan berat, kadang nggak kuat. Ini kita ambil saat di akhir bulan Juli ya. Ini Temanggung masih khas dengan tanaman tembakonya. Nah, kadang seperti itu. Nah, kalau posisi sudah seperti itu nggak bikin macet, tapi kadang itu di tengah-tengah jalan ini akhirnya kita nggak bisa gantian, harus nunggu mobilnya selesai didorong atau dipinggirkan dulu ya. Kalau mobilnya mobil pribadi seperti tadi mungkin itu penanganannya mudah ya, tapi kalau mobilnya mobil angkutan kan kita juga harus bongkar muatannya dulu. Juli September itu memang paling indah kalau kita jalan-jalannya ke Temanggung dan Magelang. Nah ini teman-teman, tanjakan yang paling ekstrim, tanjakan Semati. Biasanya di sini kalau musim cerah memang jalur ini sangat saya rekomendasikan ya, karena satu pemandangannya bagus, dua lebih cepat, terus yang ketiga ya pokoknya oke lah. Tapi kalau musim hujan, nah apalagi pas tambah angin, saya nggak rekomendasikan karena agak sering longsor, terus juga kadang tuh anginnya kencang banget. Kemarin tuh yang roboh di sini ada sekitar 9 motor dalam satu waktu. Oke ya, kita sudah beberapa kali take foto, namun sayang Gunung Sindoro-nya nggak kelihatan. Kalau kelihatan, saya backgroundnya lebih memilih di Gunung Sindoro. Ini vibes tembakau. Nah dulu pas hujan terus angin kencang itu di sini motor 9 tuh roboh teman-teman, karena anginnya kencang, terus hujan deras juga pas di tikungan. Karena ini kan istilahnya kalau di bahasa Jawa itu legoan itu apa ya, palung atau apa namanya. Nah, intinya gunung terus di tengah itu kan anginnya pas kenceng, terus menerpa para pengendara, akhirnya mereka roboh. Kalau musim hujan saya sarankan teman-teman pakai jalur Silendo aja ya. Sebenarnya sama aja sih, Silendo juga kalau hujan rawan longsor, cuman kalau Silendo itu masih bisa gantian dan punya jalur alternatif. Misal macet sini, nanti masuk desa atau mana bisa ambil jalur. Kalau di sini sudah nggak punya alternatif. Kalau misal ada mobil mogok di tengah jalan, ya udah kita harus nunggu.
karena memang udah nggak bisa putar, nggak bisa apa nyari-nyari solusi. Nah ini juga tanjakan yang lumayan, biasanya ada barang-barang jatuh di sini. Nah di sini ini biasanya barang-barang jatuh. Kalau ke kanan itu wisata Jumret. Oh sebenarnya lurus itu ternyata boleh-boleh aja ya kalau pakai sepeda motor ya. Dulu pas mau ke Semarang juga saya mau lewat jalur Bocah, akhirnya nggak jadi karena sedang ada perbaikan. Mungkin next kalau sudah jadi kita coba ya, karena katanya jalurnya itu diperlebar. Saya juga pengen sebenarnya ngopi di Watu Jumprit. Watu Jumprit itu nanti lewatnya depan ini. Nah ini ada pintu masuk ke atas, itu kita masuk wisata Watu Jumprit. Nah kalau kita hanya sekedar ingin berwisata di Jumprit itu di depan, itu biasanya digunakan untuk orang Buddha ya, biksu itu Buddha ya, biksu mengambil air suci di air mata ini Umbul Jumprit. Biasanya juga ada monyet-monyet di jalan, tapi ini sedang tidak ada. Oh itu ada sedikit, kita disambut oleh monyet-monyet. Oke ini kita lanjut, nanti kita tembusnya di Kota Temanggung. Kita ketemu Bangjo pertama kita teman-teman. Nanti ini satu Bangjo, setelah itu ada lagi nanti paling kalau kita sudah sampai di Temanggung. Kita ambil kanan. Itu yang tadi kita salib di Skedang PCX plat Solo. Ya nanti kita depan ambil kanan teman-teman. Rame ya, ini lalu lintasnya sedang agak ramai. Kalau kita sudah di jalur ini, oh sedang perbaikan jalan ternyata. Belum berlanjut, sama nggak mau ngalah. Oke ya, ternyata ada perbaikan jalan teman-teman yang bikin sedikit macet. Oke ya, kita lanjut maju lurus ya. Ternyata Temanggung sedang perbaikan jalan tadi sampai sana ya, agak panjang juga. Intinya juga ini mau pelebaran jalan, tapi yang namanya sepeda motor ya kadang sudah disuruh stop masih nggak sabar, tetap melaju aja. Kayak saya juga tadi seperti itu sih. Nah, tapi alhamdulillah sih tadi aman. Saya nggak tahu sih kalau sebenarnya itu tadi mobilnya di stop, tapi kok motor boleh jalan, atau memang ternyata aslinya motor itu boleh lewat ya, nggak tahu lah. Tapi intinya kita sudah sampai sini, nanti kita tinggal depan ketemu Bangjo, kita wah haha terbang, kita ambil kiri. Nah ini depan Bangjo, kita ambil kiri itu. Kalau lurus itu forbidden, nah, itu nggak boleh lurus. Temanggung jam 9.47, jadi setengah jam tadi dari Kejajar sampai ini Temanggung itu hanya 30-an menit ya. Nanti kita ambil kiri, terus kita lewat Kedu, Ranggan, nanti Ranggan kita ambil kanan, perbatasan Magelang Temanggung itu kita ambil kanan lewat jalur alternatif Tahastang Magelang nanti terus sampai ke Jogja. Oke ya, kita lanjutkan lagi nanti bentaran kita ambil kiri teman-teman. Ya kita sudah melewati Kedu ya, melewati pasar Kedu, kita
masih lurus berapa kilometer lagi kita nembus Keranggan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ini. Untuk di Kedu suasananya masih sepi, cuacanya cerah. Ini tolong ramai lancar atau sepi ya? Ini sepi lah. Kalau jalur-jalur ini kayak gini tuh menurut saya sepi. Harusnya kalau biasanya itu agak padat. Nah, kita sampai Bangjo ke Bringsurat ya. Nah, lurus ini sudah hampir 1 jam. Lumayan efektif kalau kita lewat sini. Sangat menghemat waktu kalau kita lewat jalur ini. Katanya 1 jam, belum 1 jam kita udah sampai sini. Kalau itu depan ada mobil sedang parkir, kita agak turunkan kecepatannya. Entah itu sepertinya mau masuk atau mau putar. Oh, ternyata mau putar. Wih, happy birthday ya tadi ya. Kita lihat happy birthday dari sana. Untung kita nggak jalan. Kalau jalan ya bisa dapat surprise. 1 jam kita sudah sampai, hampir sampai perbatasan Temanggung Magelang ya. Ini kita Indomaret ambil kanan. Kalau depan itu sebenarnya sudah tugu perbatasan, tinggal berapa meter, mungkin 70-an meter lah. Itu tugu perbatasannya ada di depan sana sebenarnya. Ini karena kita kalau jalur alternatif, kita ambil kanan ya, padahal ini baru 1 jam aja kita sudah sampai sini. Kalau kita lewat jalur Selendo mungkin kita baru sampai di pom bensin Pacekilan atau rest area Amberan ya. Paling jauh itu ya rest area Amberan lah kalau 1 jam. Ini kalau kita lewat Jumprit itu kita sudah sampai perbatasannya Magelang. Kan lumayan lumayan efisien lah, menghemat waktu kita kalau lewat jalur ini. Saya juga sudah agak lama nggak lewat jalur ini, karena biasanya kalau saya ke Jogja itu kalau lewat jalur Selendo ya nanti ambilnya di Borobudur lewat jembatan Ancol. Dan kangen juga lewat sini. Suasananya sebenarnya nggak terlalu beda jauh juga. Kalau kita tadi ambil lurus itu juga nggak terlalu jauh, cuman bedanya kita nggak melewati pasar Setang. Mungkin untuk video saya yang ke Jogja via jalur jembatan Ancol nanti saya taruh di link deskripsi aja ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Itu sudah 2 tahun yang lalu. Mungkin nanti kita pulang bisa coba lewat jembatan Ancol ya. Ini hampir habis jalur alternatifnya. Depan ada Bangjo, kita ambil kanan. Kalau kiri gitu kita ke Secang, terus ke arah Magelang yang bagian Telomoyo itu. Majuin nen. Gimana sih plat merah kok? Oke, kita ambil jalan utama. Nah, ini kan sudah jalur Jogja Magelang ya. Nah, jalur utama kita tinggal lurus. Nanti mungkin setengah jam lagi kita ambil istirahat ya, karena juga pengen merokok sama ke kamar kecil sebentar. Untuk ke Jogja itu saya yakin teman-teman pasti sepakat kalau Jogja itu bikin kangen ya kan. Terus mungkin teman-teman yang nonton video ini juga setidaknya pernah sekali lah main ke Jogja, entah itu mungkin teman-teman yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, atau mungkin yang luar Jawa pun mungkin seenggaknya pernah lah sekali main ke Jogja, karena memang menjadi destinasi favorit. Kota Jogja itu menjadi destinasi wisata favorit
untuk semua orang karena budayanya yang bagus, terus banyak destinasi wisata, ada wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata religi juga ada, paket lengkap lah Jogja itu. Istilahnya zaman sekarang ya minimal seumur hidup sekali kita ke Jogja itu mungkin ya, mungkin kan seperti itu. Ramai macet ya, tapi masih tergolong lancar. Hangzhou depannya. Mulai panas teman-teman. Kita meninggalkan kota Temanggung yang sejuk, memasuki kota Magelang kota yang panas. Oke, assalamualaikum kota Magelang. Ini sebelah kiri Oramil ya, Oramil atau Kodim kota Magelang. Sebelah kanannya RSJ. RSJ nya mana sih? Depan ya, masih depan. RSJ Magelang. Maka teman-teman sehat ya, sehat jiwa dan raga. Jadi nggak perlu dirawat di rumah sakit ataupun RSJ. Ya, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah selalu support dengan cara menonton, nge-like dan berkomentar di video-video saya yang saya sedikit tambahan informasi mungkin untuk teman-teman yang jadi kalau Magelang itu kan terbagi menjadi 2 wilayah, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Nah, kalau ini Kota Magelang itu kita memiliki julukan Kota Seribu Bunga. Kalau Kabupaten Magelang itu Magelang Gemilang. Sebenarnya kita bisa ambil kiri ataupun lurus, tapi saya milih ambil lurus aja lah. Kita lewat kotanya Magelang. Oh, tapi ini sudah terlanjur ambil kiri ya. Sebenarnya sama aja sih, kalau kiri itu kita ke lewat terminal Magelang, kalau lurus itu kita lewat alun-alun atau kota Magelang, Atos dan sebagainya. Sama aja sih. Jadi kita ambil lurus saja. Ini bukan jam-jam. Bisa juga riding kita kali ini menggunakan PCX 160 dan kamera DJI Osmo Action 3 dengan settingan standar auto, POV ultra lebar, Rocksteady aktif di 180 60 fps. Alun-alun Magelang. Kita lurus saja lah. Macet ya kita di Magelang. Nah, kenapa Magelang dijuluki kota seribu bunga ya, seperti ini, banyak bunga-bunga di pinggir jalan. Pohon-pohon ini membuat kita yang berkendara di bawahnya itu menjadi sejuk ya teman-teman. Nanti depan Bangjo Artos, kita lurus. Bangjo terlama di Magelang ya. Kita aman, gaskan aja. Ini Bangjo paling lama di Magelang. Jadi kita harus bersabar sampai ya. Saya melewati lampu hijau 1 kali aja. Aman. Nah, tadi kalau kita ambil arah kiri yang nggak lewat kota itu tembusnya jalur ini. Kalau kita ke
Cilento atau ke Salaman itu belok kanan, ini bisa belok kanan. Oke, kita gas tipis-tipis lagi, maju. Oke, mungkin nanti kita record lagi. Nah, kita sudah sampai pertigaan Patung Gajah. Oh, bukan gajah ya, kawasan Borobudur. Hampir 1,5 jam. Mungkin nanti SPBU kita ngeres atau Alfamart ya. Nah, kita lanjutkan perjalanannya. Ya, hampir 1,5 jam ya. Sekarang 1:39, 3 menit lagi 1,5 jam. Ya, sudah 1,5 jam dan kita sudah sampai persimpangan ini, Jalan Magelang nomor 14, Mungkit. Sudah sampai Mungkit. Dan cepat juga ya. Mungkin kalau kita lewat Cilento kita baru sampai Borobudur. Sementara kalau Borobudur ke sini mungkin masih sekitar setengah jam atau 20-an menit lah. 20 menit sampai 30 menit. Oke, kita gas tipis-tipis. Nanti kita lanjut lagi, kalau ada hal-hal yang menarik nanti saya record lagi. Jadi yang patung singa itu ternyata di sini. Ini menunjukkan 10.44 ya. Berarti 1 jam 32 menit kita udah sampai persimpangan ini. Lumayan cepat ya. Menghemat banyak waktu. Saya nggak lihat, sebenarnya pengen ngeres dulu, kita minum sambil ngerokok. Tadi juga di HP sudah banyak notifikasi WA masuk, ingin ngecek-ngecek barangkali ada hal yang penting yang perlu kita baca. 200 meter Indomaret. Nanti ini depan kan jembatan Pabelan ya. Kalau kita nanti di depan itu ambil kanan, itu bisa lewat Gunung Pring. Tapi kali ini kita lurus saja lewat Candi Mendut. Dulu saat erupsi Merapi, Mbah Marijan itu meninggal dunia. Di sini ini jadikan posko-posko pengungsian. Dulu saya ingat banget pas sebelum yang ledakan besar itu saya main ke Jogja karena ada kerabat yang wisuda di daerah Ngiwangan kalau nggak salah, daerah Ngiwangan. Nah, ini kita masuk jalur satu arah teman-teman, masuk daerah Wirangan, dan abu vulkaniknya itu sampai ke Kaliwiro, ada selintang, ke Jajar juga ada sedikit. Pokoknya dulu motor itu kalau kita parkir di luar itu mandi abu. Nggak nyangka kalau ledakannya Merapi itu bisa sampai ke Jajar. Ini jalan satu arah ya. Nah, sini dulu ada warung ramen favorit saya dulu, murah. Tapi nggak tahu malah tutup. Itu bukanya sebentar kok, sekitar 1 atau 2 tahun itu. Kita nanti ngeres sebelum jalur favorit saya. Kalau saya ke Jogja itu jalur favoritnya atau rute di jalan sana nanti sebelum masuk perbatasan. Ini kalau kita ke kanan ini masuk ke Terminal Muntilan. Nah, nanti kita pulangnya lewat Terminal Muntilan kalau kita lewat jalur ini. Satu arah ke Terminal Muntilan itu satu arah. Nah, depan ada Alfamart. Depan aja ya. Ini saya belum pernah sih ngores di Alfamart ini. Kita coba Alfamartnya seperti apa. Ada tempat duduknya juga, bisa ngecas.
Oke ya, kita lanjutkan. Kita cuma istirahat sebentar aja karena ini juga udah tanggung. Kalau di maps tadi saya lihat Jombor, terminal Jombor itu tinggal 22 kilo atau sekitar setengah jam mungkin ya, setengah jam lebih lah. Depan lampu bangjo ya, lampunya merah. Oke, hijau. Kita pelan-pelan aja. Manusia silver yang sedang makan. Tadi di minimarket itu sebenarnya pengen cari charger yang Type C atau charger yang multi ya. Ada CCTV mungkin untuk menilang pengendara nakal. Kita sudah hampir melewati perbatasan Jogja. Sekarang jam 11 lebih 7 menit. Kita tadi istirahat kurang lebih 15 menit. Ini 5 menit lagi, 5 menit ya, sekitar 5 menit lagi itu 2 jam. 2 jam kita udah sampai sini, sampai Baletono. Jadi kalau kita bandingkan dengan pas saya berangkat habis sholat subuh, itu selisih yang waktu sekitar setengah jam ya, 30-an menit. Nah, itu karena memang kalau pagi jalurnya itu masih sepi, jadi kita bisa rata-rata 60-70 km per jam. Kalau seperti tadi bangjonya sudah nyala, terus kondisi jalan juga kebetulan ramai ya, kebetulan ramai. Dia agak lama, lebih lama. Jalurnya asik banget ya, sepi, lurus, udah dibagi 2 arah. Tapi kalau jalur seperti ini malah biasanya itu rawan kecelakaan, karena kadang masyarakat kita itu ya malah justru dengan jalur yang mudah itu malah jadi ugal-ugalan. Bukannya kita berhati-hati, tapi malah berugal-ugalan ya. Kayaknya Mas tadi istirahat di Alfamart bareng. Nah ini kalau ini ke Kabupaten Magelang ya, karena motonya Magelang Gumilang. Nah, jalur favorit saya ini kalau dulu main ke Jogja. Nah, memang Jogja itu bikin kangen dan memiliki juta kenangan ya. Dulu awal-awal saya bisa naik motor itu touring ke Jogja berdua sama teman. Kebetulan teman saya motornya baru, terus kalau zaman dulu itu istilahnya ngerayen gitulah, ngerayen mesin. Nah, ya saya ke Jogja, saya baru mungkin sebulan lah bisa naik motor. Itu kan baru sedang seneng-senengnya gitu ya naik motor. Wah, diajak touring, wah ya oke, kita gaskan. Wah, tapi menegangkan. Habis sampai Jogja itu saya pegel karena tegang banget kan. Tangan kiri itu ya standby lampu sen sama klakson, tangan kanan gas, rem sama lampu dim ya, lampu jauh. Luar biasa, pengalaman yang istimewa. Alhamdulillah nggak ada kendala. Nah, kan dulu itu saya main ke ini Malioboro kan sama temen. Nah ini Baletono, pom bensin Baletono. Depan itu perbatasan Jawa Tengah dengan Jogja. Oke. Assalamualaikum Yogyakarta. Itu cerita yang tadi kok
Ceritanya putus-putus biasa banget saya ya. Belum Malioboro masih pakai HP jadul, belum ada Google Map dulu. Tahun 2012 apa 14 sekitar lah. Sekitar itu pokoknya belum 15. Saya masih pakai VGR. Awal saya punya VGR kok. VGR saya itu tahun berapa? Agak lupa. Nah, pokoknya sebelum 2015 lah, entah 12 atau malah 2000 kayaknya 10. 2009 atau 10 malah awal-awal saya kerja. Nah, itu masih pakai HP jadul. Teman saya itu baterainya habis, jadi kita hanya telepati. Kita parkir di Malioboro itu nggak bareng. Jadi teman saya karena di Bangso saya kesasar, hanya nanti ketemu di sini, hanya teriak gitu ke Malioboro kan. Akhirnya kita alhamdulillah ketemu ya. Memang kalau nggak ketemu gimana coba. Oke ya, kita sudah sampai Jogja. Mungkin video kita nanti sampai di Jombor ya, di jembatan layang Jombor atau terminal Jombor. Nah, tadi kita udah lewat rute favorit saya ya. Itu karena jalurnya itu sudah dipisah, terus tikungan buat speeding dulu untuk latihan itu asik. Mungkin nanti kita mau main kemana, belum ada rencana juga. Saya ke Jogja itu hanya cuman iseng aja, pengen main ke Jogja, sekedar iseng. Mungkin nanti ke Jogja City Mall kita beli charger ya. Kita beli charger laptop sama HP karena charger saya hilang. Tadi jam berapa ya kita sampai Baledono? Nggak lihat jam, tapi ini sekarang jam 11.20. Nah, artinya 2 jam lebih sedikit. Nah, kurang lebih patokan gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pulang dari Dieng mau ke Jogja via Sigedang, terus sambil arah tadi Kedung, Ranggan, Kedung, Ranggan, Magelang, Mungkit, Muntilan, terus nanti ini ke Jogja, ke Sleman, lewatnya Sleman ya. Itu kurang lebih 2 jam lebih sedikit lah. Itu pun saya tadi kan udah istirahat kurang lebih 15 menit. Mungkin kalau teman-teman nggak istirahat ya nggak sampai 2 jam ya. Kita memasuki wilayah Sleman. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, tidak skip. Kita tadi sudah melalui perjalanan start dari Alfamart ke Jajar, Indomaret ke Jajar, Indomaret ke Jajar jam 9.12. Nah, berjalan lewat jalur Tambis, Gedang. Walaupun sangat disayangkan tadi kita dapat mendung ya. Terus kita lewati Temanggung, lewat Kedung, Keranggan, sempat ngeres juga di Muntilan sebelum perbatasan Magelang Jogja. Sekarang jam 11.28, artinya 2 jam 16 menit kita sudah sampai di Jombor tadi ya, terminal Jombor, sudah melewati terminal Jombor. Nah, jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin pulang dari Dieng setelah mungkin DCF atau liburan ke Dieng, bisa membantu teman-teman untuk sebagai pertimbangan lah untuk mengambil jalur tersebut. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Nah, itu depan sudah flyover Jombor. Dan nanti tinggal jalan-jalan di Jogja aja. Gak tahu nanti mau main kemana. Masih belum ada rencana.